Shalom saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama dengan saya dalam program membagikan berkat kebenaran firman yang memberikan hidup yang kekal. Nah saudaraku, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menaklukkan hati dan pikiran kami dan tunduk kepada otoritas Allah, dan berkati kami oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Daripadanya kami terus memperoleh pemahaman dan pengenalan akan Kristus Yesus, supaya dalam kami menjalani hidup ini kami menjadi terang, menjadi garam yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita langsung saja dalam pemberitaan firman yang saya siapkan bagi saudaraku semua, yang diambil dari dalam teks Filipi pasal yang kedua ayat 5 hingga ayat 8. Kita langsung saja mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam sadar keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah nas ini menggambarkan tentang sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Nah saudaraku, kalau kita mendengar bahwa Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah hal-hal yang memang sudah biasa kita dengar, bahkan kita tahu. Tetapi kalau kita melihat prosesnya, saya yakin itu yang akan menyentuh jiwamu. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada saudaraku semua pada kesempatan ini. Nah saudaraku, kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan puncak dari kasih Allah. Nas ini mengatakan bahwa, kalau saya baca dari ayat 7-nya saja, bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, merendahkan dirinya. Kata merendahkan diri ini adalah sebuah manifestasi dari kerendahan hati. Atau dengan kata lain, merendahkan diri itu adalah wujud nyata yang kelihatan dari sikap hati, yaitu kerendahan hati. Nah inilah tema yang saya mau bagikan. Inilah yang saya ingin kita perhatikan, apa yang firman Tuhan mau ajarkan di balik kematian Yesus di atas kayu salib, yaitu kerendahan hati. Penasaran kan saudaraku? Kita akan membahasnya secara perlahan-lahan. Nah sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa fakta penyalipan atau kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan puncak atau final dari kasih Allah. Terus mulainya di mana? Nah, pertanyaannya begitu. Itu sangat jelas sekali. Nah, oleh sebab itu sebelum kita membahas tentang tema yaitu kerendahan hati, yaitu nilai yang Tuhan mau ajarkan bagi kita melalui kebenaran ini atau melalui fakta penyalipan yaitu kerendahan hati, saya mau kita melihat terlebih dahulu tentang kasih Allah atau puncak kasih Allah, yaitu di Golgota di atas kayu salib. Nah mari kita lihat ke belakang terlebih dahulu saudaraku, yaitu waktu awal penciptaan. Waktu Allah menciptakan dunia dan segala isinya, seluruh alam semesta,
Allah menciptakan itu dengan perkataan, dengan firman. Kok bisa saudaraku? Ya memang karena Allah itu maha kuasa. Dan segala sesuatu yang dia mau, mudah sekali dia buat. Sangat mudah. Sehingga segala sesuatu dia ciptakan dengan begitu mudah. Perkatakan saja. Semuanya jadi. Bahkan dalam kitab Kejadian 1 itu dikatakan semua yang dia ciptakan baik dan sangat baik. Namun saudaraku tahu beda dengan waktu dia menciptakan manusia. Dia tidak ciptakan dengan perkataan saja, tetapi melibatkan dirinya secara langsung. Nah, mari kita lihat saudaraku, bagaimana Allah melibatkan dirinya secara langsung untuk membentuk manusia dari tanah liat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau bisa gambarkan tentang tindakan Allah waktu dia menciptakan manusia. Saudaraku, ada sesuatu yang sangat luar biasa di sini. Bahwa waktu Allah menciptakan manusia, melibatkan dirinya secara langsung. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa manusia itu adalah kesukaannya Allah. Saudaraku, sesuatu yang dilakukan dengan rasa suka dan senang, itu bukan dilandaskan oleh sebuah perintah, tetapi kasih. Sesuatu yang kita lakukan dengan landasan kasih, itu menyenangkan. Itu menyukakan hati. Dan itulah sebabnya waktu Allah membentuk manusia, dia melibatkan dirinya dengan kesukaan dan kesenangan. Ketika dia membentuknya dari tanah liat, kemudian ia menghembuskan nafas hidup dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang hidup di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi saudaraku, disinilah permulaan kasih Allah itu terhadap manusia ciptaannya. Karena manusia itu kesukaan Allah, dia diciptakan istimewa, spesial. Saudaraku, Allah yang adalah penguasa, mampu melakukan apa saja. Seolah-olah dia sedang bermain lumpur. Karena kesukaan, kesenangan. Dan itulah permulaan kasih Allah. Bahkan dia menempatkan manusia itu di tempat yang sangat spesial, yaitu Taman Eden. Taman yang indah. Semuanya disediakan di sana. Namun waktu Allah menempatkan mereka di sana, Allah memberikan sebuah awasan, yaitu ada satu buah yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bahkan dalam awasan itu Allah mengatakan sebab waktu kamu memakannya, kamu pasti mati. Demikianlah manusia itu ada di situ. Namun di kemudian hari, saudaraku, siapa sangka kalau manusia itu memakan buah yang sudah Allah larang. Dan waktu mereka memakan buah itu, saat itulah hubungan yang sangat baik dari hati kudus Allah, kasih yang sangat murni itu dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Dan dari saat itu, manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita gambarkan secara manusiawi hati Allah, itu menyedihkan saudaraku. Pribadi yang sudah dia ciptakan dengan kesukaan yang besar, tetapi menghancurkan hati yang tulus, ikhlas, kudus dan mulia itu. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kabar sukacitanya adalah kasih Allah tidak berhenti oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak berhenti saudaraku. Sehingga ketika manusia itu jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, mereka berkembang biak, beranak cucu,
sebagaimana mereka menuju kepada kebinasaan, sehingga manusia itu jahat, hidup sesuka hati, jauh dari Allah dan sebagainya. Namun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan membangkitkan Nuh. Dia memanggil Nuh untuk melanjutkan kasih-Nya kepada generasi berikut, supaya mereka mengenal Allah yang adalah pencipta mereka, dengan membinasakan manusia yang lain. Air bah lewat dan Nuh pun berkembang biak, beranak cucu. Bahkan Allah berjanji kepada Nuh, Dia tidak akan pernah membinasakan manusia lagi dengan air bah. Dan Nuh berkembang biak, beranak cucu, memenuhi bumi. Dan saudaraku tahu, manusia tetap saja jahat. Bahkan Alkitab menggambarkan manusia tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Manusia semakin jahat. Namun saudaraku, kasih Allah tetap tidak bisa berhenti oleh karena kejahatan manusia. Allah memanggil satu orang untuk membangkitkan satu bangsa yang menjadi contoh kepada dunia, supaya dunia mengenal Allah dan menerima kasih-Nya, yaitu Abraham. Dia panggil Abraham dari negerinya di Ur Kasdim dan menyuruh dia pergi dari negerinya, pergi ke sebuah tempat yang Tuhan berikan kepadanya. Abraham pun pergi, tinggalkan tempat tinggalnya, kampung asalnya, untuk pergi ke tempat yang Allah akan berikan kepadanya. Akhirnya Abraham itu melahirkan Ishak, melahirkan Yakub dan Esau anaknya. Yakub itu yang kemudian namanya menjadi Israel, yang melahirkan ke-12 suku Israel. Nah saudaraku, bangsa yang sudah dia pilih ini, yang akan menjadi contoh bagi dunia, supaya melalui bangsa ini seluruh makhluk hidup atau manusia di bawah kolong langit itu mengenal Allah, mencari Allah yang adalah pencipta mereka. Namun saudaraku, siapa sangka kalau orang Israel juga tegar tengkuk memberontak kepada Allah. Bahkan mereka memusuhi Allah dengan cara menyembah kepada penyembahan berhala, membuat patung-patung bagi mereka, menyembah kepada dewa yang ada di bukit-bukit. Dan itu menyedihkan hati Allah. Saudaraku bisa membayangkan kalau digambarkan dengan hati manusia, betapa sakitnya hati Allah oleh perbuatan manusia yang adalah buatan tangannya, yang dibuatnya dengan kasih yang sangat tulus. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena hakikat Allah adalah kasih, pemberontakan manusia, kejahatan manusia tidak bisa memberhentikan kasih-Nya. Dia mengambil Musa dari padang gurun untuk menuntun bangsa Israel, yaitu bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi contoh bagi dunia, supaya dunia mengenal Allah melalui mereka. Dan dia memanggil Musa untuk menuntun bangsa Israel, mendidik, mengajar mereka, supaya mereka kembali kepada Allah, beribadah kepada Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tetap saja tegar tengkuk. Bahkan ada pemimpin-pemimpin yang lain setelahnya. Daud diutus Allah menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel kepada Allah. Namun Israel pun terpecah belah karena mereka memberontak kepada Allah. Allah tidak berhenti. Allah mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan apa yang Allah mau untuk mereka lakukan. Tetapi nabi-nabi Allah dibunuh, disiksa. Saudaraku, sekali lagi, kalau saudaraku gambarkan Allah itu dengan gambaran manusia, sebaik apapun manusia itu, tentu dia kecewa dan sakit hati. Namun saudaraku, Allah yang adalah kasih itu
tetap saja mengasihi manusia sehingga dia harus mengutus anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah itu akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah puncak dari kasih Allah, saudaraku. Jadi kalau kita melihat Allah itu kasih, kalau kita melihat proses ini, bahkan yang saya sampaikan ini sangatlah sederhana, saudaraku. Ada proses yang lebih ngeri dari ini. Waktu dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, supaya manusia itu beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup yang Allah mau manusia ciptaannya itu peroleh. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dengan kasih, dengan kesukaan, dengan kesenangan, dan dia mau manusia itu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudaraku, kematian Yesus di atas kayu salib yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 2 yang kita baca tadi, itu adalah puncak dari kasih Allah. Jadi kasih Allah itu selesai, saudaraku. Kasih Allah itu sangat sempurna, tidak ada yang sisa, selesai. Jadi kalau saudaraku ada yang mengatakan bahwa Allah itu sudah tinggalkan saya, buktinya doaku tidak didengar, sakitku tidak disembuhkan, masalah ekonomiku tidak ditolongnya. Saudaraku, saudara salah. Sebab kasih Allah sudah selesai bagimu, apapun keadaanmu, apapun situasimu. Sebab kasih Allah tidak dapat digagalkan oleh keadaanmu, tidak dapat dibatalkan oleh keadaanmu. Sebab kasih-Nya telah memberikan engkau hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerendahan hati yang saya mau sampaikan melalui surat Filipi ini, bagaimana Yesus merendahkan diri, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah sebuah sifat atau sikap yang Allah mau tunjukkan kepada manusia supaya manusia itu selamat. Nah, kembali kepada tema kita, yaitu kerendahan hati. Nah, saudaraku, sebelum kita melihat kerendahan hati daripada apa yang surat Filipi ini katakan, saya juga ingin kita melihat kerendahan hati yang juga diperlihatkan oleh Allah sebelumnya, yaitu ketika Allah menciptakan manusia. Yaitu Allah menciptakan manusia melibatkan dirinya secara langsung, yang notabene-nya Allah itu maha kuasa, berdaulat atas segala sesuatu, tetapi dia mau terlibat langsung untuk membentuk manusia dengan tangannya. Ini adalah sebuah sikap di mana Allah sedang menunjukkan, mengajarkan tentang kerendahan hati. Jika Allah yang penguasa atas segala sesuatu mau turun tangan terlibat untuk membentuk manusia secara langsung, bagaimana dengan saudaraku? Dan saudaraku tidak bisa melakukan sesuatu dengan tanganmu sendiri, hal-hal yang memang bukan jadi tanggung jawabmu tanpa kerendahan hati. Jadi di penciptaan ini ada sesuatu juga yang Tuhan mau ajarkan, yaitu rendah hati. Kemudian ketika Allah memanggil Nuh, yaitu menyuruh Nuh membentuk sebuah bahtera yang sangat besar. Bahkan Allah memberitahukan kriteria-kriteria perahu itu atau bahtera itu, bahkan kayu-kayu yang harus digunakan, ukuran dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parahnya, saudaraku, Allah menyuruh Nuh membuatnya di atas gunung. Ini nggak sesuai dengan hukum normal. Orang buat perahu itu di pinggir pantai supaya mudah didorong ke dalam laut, apalagi perahu sebesar itu. Tetapi Nuh dengar saja. Nuh punya banyak alasan untuk tidak mendengar.
tidak mau melakukan, tetapi kerendahan hati yang membuat Nuh mau mendengar Tuhan. Jadi dalam tindakan Nuh melakukan membuat bahtera itu ada kerendahan hati. Kemudian ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk membangkitkan suatu bangsa yang menjadi contoh kepada dunia, Abraham harus meninggalkan kotanya, pergi ke tempat yang tidak dia tahu di mana tempat itu. Saudaraku, Abraham juga punya banyak alasan untuk tidak mau mengikuti apa yang Allah mau. Tetapi kerendahan hati yang ada dalam diri Abraham membuat dia pergi mendengar. Bahkan waktu Allah menyuruh dia untuk memberikan anaknya Ishak untuk dikurbankan kepada Allah, Abraham pun tidak menentang, melawan atau protes. Di sini pun saudaraku bisa temukan suatu nilai, yaitu kerendahan hati. Bahkan ketika Musa dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir, Musa sudah aman hidupnya di padang gurun dengan mertuanya, dengan istrinya. Tetapi Allah meminta dia untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yang notabene-nya bangsa Israel itu memberontak dan tegar tengkuk. Tetapi Musa mau. Saudaraku, tanpa kerendahan hati, Musa pun tidak mungkin mau melakukan itu. Dan juga para nabi dan semua yang Allah utus. Dan akhirnya dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas yang kita baca, kita melihat bahwa dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya. Rupanya ada nilai juga yang Yesus mau ajarkan kepada manusia, yaitu kerendahan hati. Nah, saudaraku, kerendahan hati ini adalah suatu nilai yang Yesus juga ajarkan bahkan dari semua tokoh-tokoh yang mendengar Tuhan, bahkan Allah sendiri waktu dia menciptakan manusia. Kerendahan hati. Nah, saudaraku, kita lihat dalam surat yang kita baca tadi, yaitu dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya. Saudaraku, di ayat 7 dia katakan ia mengosongkan diri. Nah, perhatikan kata mengosongkan diri. Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang diungkapkan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang pencipta manusia itu sendiri, yang memiliki hak atas seluruh kehidupan manusia, yang memiliki keputusan untuk menentukan kehidupan manusia. Dia itu datang dan mengosongkan dirinya. Dia tidak menggunakan atributnya sebagai Allah, sehingga dia datang ke dunia, dia sama dengan manusia. Saudaraku, perhatikan, dia datang ke dalam dunia, tidak datang sebagai Allah yang maha kuasa, yang memiliki hak untuk mengatur kehidupan manusia. Tidak demikian, saudaraku. Justru dia datang, dia mengosongkan dirinya. Kerendahan hati Yesus di sini ditunjukkan dengan sikap nyata, yaitu waktu dia turun ke dunia, dia mengosongkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya menggambarkan dengan kehidupan manusia yang nyata, ada nggak dalam kehidupan manusia, atau saudaraku yang melihat, mendengar siaran firman yang memberikan hidup yang kekal ini, ada nggak saudaraku sebagai seorang pemimpin, tetapi engkau tinggal dengan anggota-anggota yang kau pimpin, dan engkau tinggal bukan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas atas hidup mereka, yang memiliki hak untuk menuntun mereka. Ada nggak engkau melakukan itu? Tetapi Yesus yang memiliki hak penuh atas hidup manusia, dia tidak menggunakan hak itu, saudaraku. Dia tinggalkan itu. Ini yang Yesus lakukan, yang bisa engkau lihat. Kemudian yang kedua, Yesus juga digambarkan dari surat ini mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba.
Nah saudaraku, perhatikan baik. Dia mengambil rupa seorang hamba, yaitu hamba dari manusia yang dia ciptakan. Ini sungguh menakjubkan betapa besar kasih, cintanya, ketulusannya terhadap manusia, sehingga dia mau datang menjadi hamba manusia yang adalah buatan tangannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari poin ini saja kita sudah sangat melihat suatu yang takjub, yang tidak akan kau temukan di dunia ini. Bagaimana pribadi Allah yang maha kuasa itu, dia melayani engkau dan saya. Dia melayani kita. Dia tidak datang sebagai Tuhan yang harus kita layani, tetapi dia datang untuk melayani yang seharusnya kita layani. Saudaraku, coba engkau bayangkan situasi ini. Engkau renungkan dalam-dalam betapa besar cintanya, kasihnya. Kalau engkau mendengar saja tentang penyalipan, itu tidak terlalu gergetan, saudaraku. Itu tidak akan terlalu menggugah. Tetapi kalau engkau melihat proses ini